Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apa kabarnya? Baik. Ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin ketua kelasnya, Budi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Bapak absen dulu ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Pandi? Itu aja. Oke. Yang lain masuk ya. Tidak ada yang masih di luar ya. Oke. Pandi keterangannya apa? Sakit. Oke. Yang lain berarti udah hadir semua. Ya. Masuk ke materi. Bapak tanya dulu kesiapan kalian. Udah siap untuk belajar? Siap ya? Ya, udah siap. Semoga kita sehat selalu agar bisa menjalankan rutinitas seperti biasa yang kita kerjakan setiap hari, belajar ya, dan Bapak mengajar. Nah, itu. Sebelum pembelajaran, kemarin kita udah belajar apa? Belajar tentang iklan. Ya, iklan ya. Iklan nanti Bapak akan mempelajari ini yang kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menginterpretasikan pesan yang ada di dalam sebuah iklan komersial. Ini tujuan pembelajaran kita, yang kita capai. Manfaatnya apa Pak belajar ini? Yang pertama, memasarkan produk yang akan dijual dengan memanfaatkan iklan komersial. Ini untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan ice breaking seperti biasa. Nah, berarti yang masih belum fokus, masih ngantuk atau masih pikirannya keluar. Gitu ya? Nah, oke. Radit, masih ngantuk? Enggak ya? Tidurnya jam berapa Radit semalam? Nah, jam 10, bagus. Nah, ini Bapak minta ya, kita mulai ya. Tepuk 2 kali. Nah, masih tidak fokus. Ada Bapak kata minta. Ada tadi Bapak bilang Bapak minta Ricky. Tidak ada ya, berarti Ricky masih belum fokus, belum konsentrasi. Nah ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Pernah? Nah, iklan apa? Bapak tanya ke Rapa. Iklan apa Rapa? Iklan Indomie. Kenapa yang pernah kalian lihat ke pasar? Iklan sabun ya. Berarti pernah melihat iklan ya? Nah, pernah semua. Yang sering kalian tonton di televisi atau di majalah ataupun di koran. Nah ini mengenal dulu. Kita harus tahu dulu apa sih iklan komersial itu. Nah, coba Bapak minta Subandi membaca mengenal pesan iklan di dalam komersial. Nah, ini. Pesan iklan komersial. Ketika kalian menonton televisi atau membaca koran, kalian mungkin akan menemukan iklan. Menurut KBBI, iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Ya, itu iklan ya, menurut KBBI. Ya, tepuk tangan dulu untuk Subandi. Ya. Iklan menurut KBBI adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa. Ya. Iklan terbagi menjadi 2. Iklan apa tadi? Iklan komersial dan iklan non-komersial. Yang kita pelajari apa? Iklan komersial. Ada jual belinya. Nah, itu ya. Nah, itu. Alasan pertama, konsumen harus mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Misalnya takut ada apa-apa. Coba Bapak minta Rapli. Apa nama produknya ini Rapli? Kios Pak Jal. Bapak minta tentang apa ini? Meli. Tentang apa ini Meli? Dia menjualkan produknya tentang apa? Tentang buah dengan sayuran, itu ya. Nah, keunggulan produknya ada nggak di sini? Ada. Apa keunggulan produknya? Kita lanjut. Nah, nih ada bawa HP semua kan?
Nah, kita bermain game quiz menggunakan HP. Tolong dibuka quiznya. Ini di Google. Nanti kalian masukkan kode ini. Ayo dibuka HP-nya semuanya. Masukkan. Bapak beri waktu 5 menit untuk masukkan ini. Nah, ini Bapak tampilkan yang sudah masuk. Nah, ini skor-skornya udah tampil juga. Nanti ada kaitannya dengan pembelajaran tadi. Soalnya kaitannya dengan tadi yang Bapak bahas tadi sebelumnya. Paham ya? Nah, berarti yang mendengarkan Bapak pasti tahu menjawab tadi jawaban yang ada di dalam kuis ini. Nah, di sini tadi udah disebutkan ya, sesuai sama seperti yang teman kalian sebutkan. Iklan 1 itu sederhana tapi mudah dimengerti. Sedangkan iklan 2 itu terlalu banyak teksnya, tidak cocok untuk anak-anak. Sedangkan gambarnya mencolok ya, cocok untuk anak-anak, warnanya juga bagus. Nah, itu tidak menarik untuk anak-anak. Sedangkan iklan 2 itu tidak bagus. Nah, gambarnya sedikit, tidak cocok. Cocoknya itu untuk orang dewasa. Ya, kelengkapannya. Nah, di sini kelengkapan informasi tadi iklan 1 itu lengkap ya. Ada nama produknya, ada keistimewaannya, nama produknya siapa, ya, yang konsumen yang dituju itu lengkap. Nah, sedangkan iklan 2 itu hanya nama produk dan konsumen yang dituju. Itu ya. Jadi kesimpulannya dari kedua iklan tadi ya, bahwa iklan yang lebih efektif itu iklan 1. Mengapa? Karena yang dituju itu jelas, kalimatnya sesuai dengan konsumen yang dituju, gambarnya juga apa? Cukup lengkap ya, dan sesuai dengan gambar untuk anak-anak. Itu kesimpulannya. Nah, di sini Bapak minta berkelompok ya. Kelompoknya udah Bapak pilih dari kemarin ya. Nah, langsung nanti bentuk kelompok. Bapak nanti bagikan LKPD-nya. Nah, tinggal kalian diskusikan bersama kelompok. Bapak minta berkelompok, jangan hanya satu orang yang kerja, tapi kerjasamanya. Paham? Oke, langsung bentuk kelompok, Bapak beri 1 menit. Bapak bagikan LKPD-nya. Untuk mengisinya ini. Paham? Nah, oke. Ini Bapak bagikan. Ini kelompok, Bapak ini Budi. Kelompok 1, kelompok 4. Ini kelompok 6. Ini kelompok. Oke. Pas ya. Nah. Bapak beri waktu mengerjakannya 20 menit. Ya, 20 menit harus selesai. Nah. Kalau misalnya ada yang bingung atau ingin ditanyakan, tanyakan Bapak ya. Nah, kalau misalnya satu orang yang tidak paham, boleh tanyakan sama kelompok dulu. Kalau misalnya tidak tahu, tidak paham semua satu kelompok, bawa tanyakan ke Bapak. Nah, ini fungsinya diskusi kelompok. HP-nya disimpan ya. Nah, nanti kita gunakan untuk bermain quiz selanjutnya. Ini udah. Senam udah. Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Ya. Ada kesulitan? Nggak ada ya. Oke. Di sini nggak ada kesulitan ya. Oke. Nah, berbagi tugas ya. Jangan satu orang yang mengerjakan. Nah, bagi tugas. Bagian yang mencatat, ada yang bagian mencari, ada juga yang bagian nanti memberikan pendapat, memberikan masukan itu ya. Nah, ini juga ada kesulitan. Nggak ada ya. Udah bisa ya. Nah, nanti berbagi tugas ya. Jangan satu orang. Saskia dibantu nanti ya. Nah, bantu. Ya, Rihanna juga bantu temannya. Ini Sanpung ada kesulitan. Nggak ada ya, udah ya. Nah, berbagi tugas.
Udah semua? Udah ya? Nah, gini. Sebelum Bapak panggil, dengarkan dulu semua kelompok biar paham. Nanti sebelum Bapak panggil, presentasinya memperkenalkan anggota kelompoknya ya. Boleh dibuka dengan salam, boleh juga diiringi dengan pantun juga, boleh ya. Nah, sebagus-bagus kalian untuk tampil karena penilaiannya tidak hanya berdasarkan yang LKPD kalian kerjakan, tetapi juga saat kalian tampil di depan, percaya diri kalian Bapak nilai. Ya, keseriusan kalian, kekompakan kalian, itu Bapak nilai. Paham? Oke. Atau Bapak panggil yang mau tampil dahulu? Kelompok, kelompok Riana dan teman-temannya, Nur Azani, Saskia, Pamela, dan Rafa. Nah, yang lain tolong perhatikan, jangan sibuk sendiri. Hargai teman yang ada di depan. Bapak minta hargai teman yang tampil di depan. Paham? Oke, kita beri kesempatan teman kalian yang tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Anggur ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pamela. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia. Perkenalkan, nama saya Rafa Putra. Perkenalkan, nama saya Nur Azani. Perkenalkan, nama saya Rihana Safira. Teks iklan. Teks terlalu banyak. Teks iklan 1. Teks terlalu banyak. Teks tidak rapi. Iklan 2. Teks sedikit dan mudah dipahami. Gambar. Tidak menarik dan hanya ditampilkan kecil. Iklan 2. Gambar iklan menarik, rapi, dan warna yang dipilih juga sesuai. Kelengkapan informasi. Iklan 1 sangat informatif karena mengandung nama produk, keistimewaan produk, dan target produk. Iklan 2 singkat namun sudah cukup informatif. Kesimpulan, iklan 2 lebih menarik perhatian konsumen daripada iklan 1. Hal ini terdapat pada teks, gambar, dan kelengkapan informasi. Udah. Kamu hilang, aku cari. Aku hilang, kamu nggak peduli. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika terdapat salah, mohon dimaklumi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2, tepuk tangan. Atau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada? Ada nggak? Tidak ada? Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok yang tampil pertama. Ya, silakan duduk. Tugasnya LKPD-nya kumpulkan sini. Oke. Selanjutnya kelompok yang ingin tampil kedua, kelompok Kapli. Ya. Perhatikan temannya yang tampil di depan. Silakan untuk kelompok yang tampil kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rafli. Perkenalkan, nama saya Pisim. Perkenalkan, nama saya Riki. Perkenalkan, nama saya Senam. Perkenalkan, nama saya Facan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Iklan 1 tentang lebih banyak dan lengkap. Iklan 2 teksnya lebih singkat dan tidak terlalu lengkap. Gambar iklan 1 lebih sedikit dan kurang menarik. Gambar iklan 2 lebih banyak dan mencolok dan lebih menarik. Iklan 1 iklannya lengkap. Iklan 2 tidak terlalu lengkap. Kesimpulan, iklan 2 lebih menarik karena sesuai dituju, yaitu ibu rumah tangga dan ada keunggulan dan saus tomat. Ini cocok untuk apa saja, contohnya bakso, gorengan, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak?
Atau ada yang ingin menanggapi, bertanya? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok yang tampil kedua. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Budi dan teman-temannya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budianto. Perkenalkan, nama saya Meli. Perkenalkan, nama saya Evia. Perkenalkan nama saya Firbianto. Perkenalkan nama saya Rio Arento. Teks pertama. Iklan pertama. Teks banyak tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Iklan 2. Teks sedikit sederhana dan mudah dimengerti. Gambar. Iklan 1. Hanya ada gambar saus tomat sebagai pelengkap teks. Gambar kurang menonjol sehingga tidak menarik perhatian orang. Iklan 2. Membuat gambar saus tomat yang mencolok. Iklan 1. Kelengkapan informasi. Tidak mengandung informasi yang lengkap tentang A. Pembuat produk dan B. Konsumen yang dituju. Iklan 2. Mengandung informasi yang lengkap tentang nama produk yang yaitu saus tomat marica. Pembuat produk saus tomat marica. Konsumen yang dituju yaitu orang dewasa. Kesimpulan, iklan 1 lebih menarik dari iklan 2 karena iklan 1 lebih memuat banyak informasi, sedangkan iklan 2 memuat informasi yang sedikit. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya enggak? Atau menanggapi, menyangka ada? Ada? Kata ada? Ada. Kalau tidak ada, diberi aplaus untuk... Iya, tutup dulu. Saya akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan sama janda, tidak lupa membeli good time. Sekian dari presentasi. Terima kasih atas perhatian Anda. See you in the next time. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok Budi. Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Syifa. Perkenalkan, nama saya Sanfung. Perkenalkan, nama saya Asyimrila. Perkenalkan, nama saya Valentina. Perkenalkan, nama saya Puji Karmila. Teks iklan. Teks 1. Teks terlalu panjang dan membuat orang jenuh melihat iklannya. Iklan 2. Efektif, padat, jelas, dapat mempresentasikan produk 1. Gambar. Iklan 1. Tulisan lebih dominan dibanding gambarnya. Iklan 2. Besar, menarik, enak dipandang. Kelengkapan informasi. Iklan 1. Terlalu lengkap tidak membuat calon pembeli penasaran. Iklan 2. Cukup jelas dan membuat calon pembeli penasaran untuk membelinya. Kesimpulan, jika dibandingkan iklan 2, lebih menarik perhatian konsumen daripada iklan 1. Hal ini dapat terlihat dari berbagai hal seperti teks iklan, gambar, dan kelengkapan informasi produk. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Atau menanggapi? Enggak ada ya? Tapi udah cukup baik ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan ditutup. Sekian dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Ya, beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami akan memulai presentasi, perkenalkan saya Subahandi. Perkenalkan, nama saya Refitrian. Perkenalkan nama saya Aditya Saputra. Perkenalkan nama saya Raka Manak Almatino. Perkenalkan nama saya Rafasya Alfarezi.
Teks iklan. Iklan 1. Teksnya lumayan banyak dan terkesan tidak berwarna. Iklan 2. Teksnya lumayan sedikit dari iklan 1 dan iklannya terkesan lebih berwarna dan bergambar sehingga lebih menarik. Gambar. Iklan 1. Gambar yang kecil dan hanya sebagai pelengkap atau hiasan. Iklan 2. Gambar lebih besar dan lebih berwarna. Kelengkapan informasi. Iklan 1. Terdapat nama produk, penjelasan produk, dan teks ajakan. Iklan 2. Hanya terdapat nama produk dan kalimat ajakan. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa iklan 2 lebih menarik dan cara penyajiannya yang jelas dan mudah menarik pembeli serta bisa dipahami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok Rapaza dan kawan-kawannya. Silakan duduk, dikumpulkan lagi LKPD-nya. Oke, terima kasih sudah tampil semua kelompok. Ya, yang Bapak lihat dari tadi, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Cukup bagus hasil diskusinya dan presentasinya. Ya, Bapak beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Ya, kita analisis bersama-sama. Di sini iklan 1 dan iklan 2. Iklan 1 tadi terkesan penuh dengan kata-kata atau teks. Nah, membuat orang malas membacanya di sini ya. Nah, karena terlalu banyak tulisan. Nah, sebenarnya kalimat tadi tidak perlu disertakan, tidak perlu penting, karena tidak kurang efektif. Sebenarnya kan kalimat itu harus singkat, padat, jelas. Itu ya. Sedangkan iklan 2 singkat tapi tetap memperhatikan informasi yang wajib disampaikan kepada konsumen. Nah, ya, itu. Gambarnya tadi iklan 1 itu kecil gambarnya, ya, dominan dipenuhi dengan teks, ya, cenderung membuat orang tidak tertarik untuk melihatnya karena kebanyakan tulisan. Itu. Yang kedua, iklan kedua tadi, jadi kesimpulan dari iklan tadi, ya, kedua iklan itu, ya, kita bisa lihat jika dilihat dari ciri iklan yang baik, singkat, padat, dan paham, kita bermain kuis. Buka HP-nya lagi, kita bermain kuis. Kuisnya masukkan dulu, buka aplikasi Kahoot. Di Google, buka dulu di Google aplikasi Kahoot. Yang tidak punya gabung aja ya nanti ya. Nanti yang juara 1, 2, dan 3 Bapak beri poinnya. Beri tambahan nilai. Nah, ini ya, ada Sanpung, Pitsu, Puji, Rai, Radit. Nih, Aivia udah masuk, Riko. Rio kan Riko nih? Meli udah masuk, ada 17 orang. Nih, apa iklan efektif itu? Di sini ada jawabannya, bisa merah, klik merah, biru, oranye, dan hijau. Nah, ya. Waktunya di sini Bapak beri waktu 25 detik. Lanjut, soal yang terakhir. Nih, iklan di bawah ini ada iklan efektif. Benar atau salah? Juara 3, Rio Arianto. Mana Rio Arianto? Tepuk tangan. 2, Asya. Tepuk tangan untuk Asya. Yang juara 1, Asifa. Tepuk tangan untuk Asifa. Refleksi dulu kita. Di sini bagaimana proses pembelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan atau biasa saja? Oke, apa yang membuat tertarik saat belajar tadi?
Bermain kuis, bermain game, apa lagi? Kahot itu ya. Sebelumnya belum pernah ya? Belum, ya. Apa hal yang penting kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian... Iya, tentang pengertian iklan komersial, pesan yang dikandung dalam iklan komersial itu ya. Nah, mengapa itu penting sih Bandi? Karena agar kita dapat mengetahui apa saja unsur-unsur iklan. Oke, itu ya. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Apa Budi? Untuk mempelajari lebih lanjutnya itu tentang Iklan kan tadi komersial, nanti berikutnya mungkin non komersial ya, Budi ya. Oke. Pertemuan berikutnya pelajari tentang iklan non komersial ya. Karena minggu pertemuan selanjutnya kita mempelajari iklan non komersial. Sebelum kita tutup, Bapak minta kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, silakan. setelah kita sudah belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.